rekam ya, Bu ya, agar Ibu nanti bisa menyimak kembali ya bagaimana perkuliahan kita pada siang menjelang sore ini ya. Jadi Bapak Ibu ya, berbicara tentang statistik sebenarnya ada dua yang akan kita bahas ya. Yang pertama kita lihat dan kita kenal itu adalah statistik deskriptif. Sesuai dengan namanya, deskriptif itu adalah menggambarkan. Menggambarkan apa yang digambarkan? Yang digambarkan itu adalah bagaimana karakteristik dari data. Contoh ya, kalau seandainya kita mendapatkan data tentang jenis kelamin, ya jenis kelamin itu biasanya terdiri dari dua kategori. Ada jenis kelamin itu laki-laki dan ada jenis Laki kelamin dan itu perempuan. perempuan, Perempuan. ya. Maka laki-laki dan perempuan itu adalah kategori dari data, ya. Dan itu bisa saja nanti kita berikan gambarannya, ya berapa orang yang berjenis kelamin laki-laki dan berapa orang yang berjenis kelamin perempuan. Itu dinamakan dengan deskriptif. Begitu juga dengan kalau seandainya kita mendapatkan data tentang pendidikan misalnya, maka pendidikan itu biasanya ada SD, ada SMP, ya, ada SMA, ada perguruan tinggi. Maka kita bisa mendeskripsikan. Maka alat yang kita gunakan untuk mendeskripsikan itu dinamakan dengan statistik Statistik deskriptif. deskriptif. Nah, gitu. Nah, jadi ini yang kita bahas ya untuk yang pertama ya tentang statistik deskriptif. Sekarang, secara definisi, apa itu statistik deskriptif? Ya, statistik deskriptif itu adalah cabang dari statistik yang berhubungan dengan penggambaran, sehingga data itu dapat lebih mudah dipahami. Ya, bagaimana cara kita memahaminya? Bisa saja nanti melalui angka, bisa saja nanti melalui gambar, dan bisa juga nanti melalui grafik. Nah, itu yang dinamakan dengan statistik deskriptif. Oke ya, paham ya Ibu-Ibu ya? Kemudian, di dalam kita ya membahas statistik deskriptif itu nanti dia akan meliputi diantaranya adalah nilai min ya. Nah, ini saya suka ini kayak Bu Sulistianingsih ini ya. Walaupun belajarnya online ya, tapi kelihatan seperti offline ya. Ah, seperti ini Bu. Contoh ini nggak apa-apa ini. Ada bukunya ditaruh di atas meja ya. Kemudian ada alat tulis yang sudah standby saya lihat ini. Nah, seperti ini bagusnya ya. Oke, jadi nanti di dalam statistik deskriptif itu nanti kita akan mempelajari diantaranya adalah nilai min. Nilai min itu kita kenal dengan nilai rata-rata. Kemudian di dalam statistik deskriptif itu nanti kita akan mempelajari yang dinamakan dengan median. Ya, median itu dinamakan dengan nilai tengah. Ya, selanjutnya ada modus. Ya, modus itu adalah nilai yang paling sering muncul. Nah, itu nanti yang akan kita pelajari setidak-tidaknya di dalam statistik deskriptif. Apakah itu saja? Tidak, ya banyak lagi lah yang lain yang kita pelajari di dalam statistik deskriptif. Tetapi secara gambaran umum kita mengenal ada tiga ini yang kita kenal dengan istilahnya central tendency. Ya, central tendency itu adalah ya tendensi pusat ya yang mempelajari diantaranya tiga hal ini, min, median, modus. Oke, kita nih langsung aja belajar ya, Ibu-Ibu. Perkenalkan ya, Ibu ya, saya Junius, Ibu. Ya, kebetulan saya salah satu dosen di Universitas Prima Nusantara. Kebetulan kebanyakan saya itu nanti akan mengajarkan ibu-ibu nanti bagaimana cara mengolah data, ya, kemudian bagaimana cara melakukan riset, ya, dan yang lain, ya. Tapi sebenarnya kita sudah pernah ketemu kan ibu-ibu ya di dalam EBM atau belum? Belum, Pak. Oh, Belum, belum. Pak. Oh, Belum, baru Pak. Baru baru kali ini. baru Baru kali hari ini ini. ya. Oke, Yes. ya. Oke ya, kebetulan saya S1-nya di apa di UNP ya. Kebetulan medical fisik. Ya, saya basicnya itu fisika medis. S2-nya di ITB di fisika medis juga dan S3-nya di dua tempat ya Bu ya, di ITB dan di Australia ya. Kebetulan saya S3-nya di Queensland University of Technology di ITB dan di Australia. Ya, jadi hari ini kita bertemu ya. Saya akan mengajarkan bagaimana cara terbaik Ibu nanti mengolah data menggunakan statistik. Ya, oke itu perkenalan kita. Jadi nanti di dalam central tendency ini, sekali lagi saya ulang kepada Ibu ya, kita mempelajari tiga hal utama ya.
Di antaranya adalah mean, itu adalah nilai rata-rata. Kemudian kita mempelajari median, itu adalah nilai tengah. Dan kita mempelajari modus, ya, itu Modus adalah nilai yang yang paling paling banyak sering muncul muncul, dalam ya. Itu adalah nilai yang paling sering muncul. Oke, kita lanjutkan. Kemudian, ibu-ibu, kita juga membahas tentang ukuran penyebaran data tersebut. Ya, ukuran penyebaran data itu meliputi diantaranya adalah nilai varians. Ya. Nilai variansi itu biasanya bagaimana sebaran suatu karakteristik data itu dalam bentuk frekuensi relatif, ya, dalam bentuk frekuensi kumulatif, ya. Nanti juga kita akan mempelajari yang dinamakan dengan standar deviasi atau deviasi standar yang di dalam bahasa Indonesianya dikenal dengan nilai penyimpangan dari data. Ya, kemudian kita juga akan mempelajari nanti ada nilai maksimum dan ada nilai minimum dari data. Nah, inilah yang akan kita pelajari secara luas, ya, secara lengkap di dalam statistik deskriptif tadi. Ya, di antaranya tadi kita sampaikan ada central tendency, kemudian juga ada nilai variansi, nilai deviasi, atau standar deviasi, kemudian juga ada nilai maksimum, nilai minimum, kemudian nilai frekuensi, frekuensi relatif, dan juga frekuensi kumulatif. Semuanya itu ada di dalam statistik deskriptif. Paham, Ibu? Oh ya, ya. Saya ingatkan, seandainya kalau ada yang saya sampaikan tidak paham, silakan saja bertanya, Ibu. Ya, nggak perlu kita terlalu banyak materi yang saya sampaikan, tetapi Ibu tidak paham. Akan lebih baik, ya, banyak materi yang saya sampaikan, tetapi Ibu paham. Ya, jadi nggak apa-apa, langsung bertanya ya, kalau seandainya ada yang mau ditanyakan. Bu Sri, paham Bu Sri? Bu Sri Wahyuni paham? Bu Sri Wahyuni, Iya, Pak. paham Ibu? Iya, Pak. Paham, Ya, Pak. oke. Bu Armelia, ada yang mau ditanyakan? Ya, pas, Ada. Pak. Pas, alhamdulillah. Berarti kalau pas tuh paham tuh, Bu, ya. Bu Yen, Bu Yen. Insya Allah, Pak. Ah, Belajar lagi, Pak. iya ya. Sambil ini, Bu, ya, kita belajar. Saya tidak akan mendesak Ibu untuk paham, Ibu, ya. Tapi saya akan mencoba, ya. Istilahnya kalau di pembelajaran itu namanya menceri dan mencawan, Ibu, ya. Saya akan tuangkan pelan-pelan, Ibu, sampai nanti ceri Ibu itu penuh, ya. Penuh, ya. So, Seperti itu, ya. Oke, kita lihat, ya. Kemudian data itu bisa diperoleh, ya, melalui yang pertama Ibu akan lakukan nanti di dalam penelitian yang kita kenal dengan instrumen penelitian. Di antaranya nanti kita akan mencoba mengumpulkan data itu dalam bentuk observasi. Observasi itu bahasa kitanya mengamati, Ibu-ibu. Ya, mengamati itu berbeda dengan melihat. Ya, mengamati itu di samping melihat kita juga mencatat. Ya, makanya kalau kita melakukan penelitian itu kita tidak hanya melihat data yang ada di lapangan, tetapi kita juga langsung, ya, mencatat semua data yang terlihat oleh kita. Ketika kita melihat dan mencatat itu dinamakan dengan observation, ya, observasi. Ya, jadi nanti Ibu melakukan suatu tindakan misalnya, ya, melakukan asuhan kebidanan A misalnya. Di samping itu nanti Ibu lihat bagaimana tindakan itu dilakukan misalnya oleh bidan yang lain, Ibu catat. Ya, oh, si A melakukan ini, si B melakukan ini, pasien merasakan A, pasien merasakan B. Itu dinamakan dengan observasi. Oke, ya, Bu, ya. Kemudian kita juga bisa mendapatkan data itu dalam bentuk wawancara. Ya, wawancara itu adalah kita menanyai responden. Ya, dari kita menanyai responden itu kita sebagai peneliti yang mencatat. Ya, jadi ingat Ibu, observasi tadi kita sebagai peneliti yang mencatat. Kemudian wawancara juga hal yang sama, kita juga yang mencatat. Kalau observasi dilihat dan dicatat, kalau wawancara ditanyai responden, ya, itu dinamakan dengan wawancara. Maka biasanya ketika kita melakukan pengumpulan data dengan cara wawancara, kita melakukan biasanya deep interview namanya. Ya, deep interview itu adalah wawancara mendalam. Ya, jadi kita menanyai responden tidak hanya yang tersurat di dalam lembar wawancara, tetapi hal yang tersirat pun kita juga harus tanyai responden. Kita harus selidiki responden. Tujuannya apa? Agar kita mendapatkan data selengkap mungkin. Paham, Ibu?
Oke, ya, itu yang kedua, wawancara. Kemudian ada lagi yang ketiga, itu adalah angket. Kan? Berbeda dengan observasi dan wawancara, angket ini nanti yang mengisi adalah responden. Nah, ingat itu, ya. Jadi ketika angket yang mengisi itu adalah responden, tidak peneliti. Berbeda dengan wawancara dan observasi, ya. Angket itu nanti yang mengisi responden. Artinya interaksi antara peneliti dengan responden tidak terlalu ada, ya, walaupun nanti kita memberikan informed consent ya kepada responden, tetapi kita tidak memberikan ya intervensi kepada responden karena kita hanya menyebar angket, ya. Nanti kita tinggalkan misalnya angket, kemudian 1 hari, 2 hari, atau 1 minggu baru kita ambil lagi. Itu dinamakan pengumpulan data secara angket. Semuanya itu ibu-ibu butuh yang dinamakan dengan dokumentasi. Observasi itu perlu dokumentasi, wawancara itu perlu dokumentasi, dan angket juga perlu dokumentasi. Artinya ibu, kalau ibu melakukan penelitian, sedapat mungkin jangan sendiri ibu. Ya, kalau sendiri nanti siapa yang motokan ibu? Siapa yang ambilkan video ibu lakukan tindakan apa? Ya, maka butuh orang lain ketika kita melakukan penelitian. Tetapi tentu orang lain yang dibawa itu ibu juga diberikan apa namanya informasi tentang apa yang kita teliti. Jangan dibawa orang yang nggak paham apa-apa ibu, ya. Nanti kita melakukan apa di tagahannya kan, padahal kita melakukan riset. Paham ibu, Bu Sri? Nah, kayaknya Bu Sri ini paham ini ya. Kalau Bu Eka paham Bu Eka? Ya, Ya, kita Pak. kita sersan satu aja Bu ya, serius, Pak. santai, sampai tujuan ya. Gak usah kita terlalu tergesa-gesa. Bu Yen, paham Bu Yen? Insya Wah, Allah, Pak. iya Bu Yen ini berapa umurnya ini? Masih muda, Pak. Oh lima iya, puluh enam. oh iya, saya lihat dari wajahnya masih muda. Kalau Bu Sri, Bu Sri? 39, Pak. Oh, muda Tiga sekali sembilan ya. Pak. Muda sekali Ibu baru ya. Muda dari Ya, Bu Ian, Pak. iya. Ya, dari saya sangat muda Ibu. Kalau saya dengan Bu Yen ini mirip lah ya. Hmm. Ya Bu Yen, kita seumuran nih Bu Yen. Kita sama-sama kepala 5 kan. Iya, Pak. Tuntutan Ini ya, Pak. iya, kalau di bawah ini saya lihat ini masih muda-muda ini. Kayaknya baru tamat ya Bu Yen. Oke, kita lanjut ya, kita lanjut. Oke. Jadi ibu-ibu ya, kita makanya saya bilang ibu, kita tidak perlu terlalu banyak ya memahami apa itu statistik deskriptif ya. Akan lebih baik kita belajar ya bagaimana cara mengetahui ya dari statistik deskriptif itu. Tadi kita sudah sampaikan, kita membahas di dalam central tendency atau di dalam statistik deskriptif itu adalah mean ya, kemudian median, kemudian ada modus. Nah, coba Ibu catat data ini. Nah, kita sudah mulai ini. Coba Ibu catat data ini ke kertas Ibu. Coba dicatat. Silakan Ibu ya, jangan ada yang tertinggal datanya ya. Nggak boleh ada yang tertinggal datanya. Dalam data tersebut, Ibu-Ibu, yang bisa kita lihat itu adalah kita menganalisis yang dinamakan dengan frekuensi. Ya, frekuensi itu biasanya kita analisis ya. Dia merupakan analisis yang mencakup nanti gambaran dari frekuensi data itu secara umum. Ya, seperti nanti kita bisa mengetahui nilai mean, kita bisa mengetahui nilai median, ya, kita bisa mengetahui nilai modus, kemudian kita juga bisa mengetahui standar deviasi, ya, atau deviasi itu sendiri, atau kita juga bisa mengetahui varian, ya, kita bisa mengetahui nilai minimum dan juga kita bisa mengetahui nilai maksimum dari data yang tersebar. Kemudian, ibu-ibu, ya data yang dipakai untuk statistik deskriptif itu biasanya data bersifat kualitatif dan data bersifat kuantitatif, ya. Jadi ketika kita bisa menemukan suatu data dalam bentuk kuantitatif misalnya, jenis kelamin kita contohkan tadi itu ada 50%. 50% itu kuantitatif ibu-ibu, ya. Ketika kita bisa mencerna atau menerjemahkan ke dalam kualitatif, maka bisa kita sampaikan bahwasanya yang berjenis kelamin laki-laki itu adalah separuh dari jumlah responden. Separuh itu adalah kualitatif, ya. Nah, itu dia.
Jadi apa sih yang membedakan antara kuantitatif dengan kualitatif itu? Ya, jadi kuantitatif itu dia itu adalah bersifat angka, ya. Kemudian kalau dia kualitatif itu bersifat apa Ibu? Huruf, Huruf. ya. Nah, jadi ini yang membedakan, ya. Kalau saya katakan tadi ya jumlah laki-laki itu adalah 50%, 50% itu angka Ibu. Tetapi ketika saya katakan separuh dari responden itu adalah laki-laki, separuh itu adalah huruf, ya. Itu adalah penjelasan dari 50%. Jadi kedua-duanya itu bisa kita analisis dengan analisis frekuensi. Paham ya, Ibu ya? Oke. Oke, ini ada contoh data ini. Dari sebuah tabulasi data penelitian yang terdiri dari 6 item dan 18 responden diperoleh sebagai berikut, ya. Jadi data yang sudah Ibu catat tadi itu, ya, ini SPSS-nya ya. Saya coba dulu ke slide baru ya, Bu ya, agar bisa Ibu memahami apa yang saya sampaikan tadi. Oke, Bu, kita coba melihat bagaimana nilai frekuensi, kemudian frekuensi relatif, selanjutnya frekuensi kumulatif, dari data yang sudah Ibu catat tadi ya, dari data yang ada di atas ya, data responden ya, data responden. Oke, jadi mungkin barangkali Ibu catat ya, Ibu catat yang di atas ini. Silakan dicatat yang di atas ini. Nilai frekuensi relatif, kemudian frekuensi kumulatif dari data responden ya. Tolong Ibu catat itu. Kemudian setelah itu Ibu catat langkah-langkah ya, catat Bu, langkah-langkah mencari nilai di atas adalah ya, langkah-langkah mencari nilai di atas adalah satu, saya mengurangi menulis Ibu ya. Satu, cari rentang ya, cari rentang ya. Pertama adalah cari rentang. Rentang itu saya singkat dengan R. R itu adalah data terbesar. Data terbesar dikurangi dengan data terkecil. Oke. Ya, data terbesar kita dari data tadi berapa, Bu? Coba Ibu cek datanya. Data 86, terbesar Pak. 86 Pak. ya. Oke, 86. 86. Data terkecilnya 22, Pak. 22. Berapa hasilnya itu, Bu? Berapa hasilnya? 62, Pak. 62, Pak. 64, Pak. 64 Ada ya. 64. Oke, ya. Itu yang pertama ya. Jadi itu yang Ibu harus ingat ya, kita mencari nilai rentang ya. Yang kedua, yang kita cari itu adalah banyak kelas ya, banyak kelas. Banyak kelas itu mempunyai rumus 1 tambah 3,3 log N ya. Ya, ini rumusnya 1 tambah 3,3 log N. Bu Mutia online-nya pakai laptop kan? Bu Mutia? Pakai HP, Pak. Oh, pakai HP. Kalau Bu Sulistianingsih pakai apa ini? Pakai HP, Pak. Kalau pakai HP, kita mau pakai kalkulator ini. Siapa yang pakai laptop? Ada nggak, Bu? Nggak ada. Saya, Pak. Siapa tuh saya tuh? Bu Putri ya? Putri. Iya, Bu.
Nah, Bu Putri, coba Ya, Bu. sekarang cek HP-nya Bu Putri. Coba cek kalkulator. Ya, coba dicek kalkulator. Ya, Sudah, Pak. sudah. Di kalkulator itu coba Ibu lihat yang scientific. Ya, coba lihat yang scientific. Kita mau mencari log ini, Bu. Ya, kita mau cari log. Coba Ibu cari ya yang scientific. Ya, kalau saya ini seperti ini, Bu. Ya. Oh, terlihat nggak ya? Nggak ya. Belum, Pak. Ada? Ada Bu Putri? Yang Kalkulator seperti ini, Pak. scientificnya ada nggak terlihat sama Bu? Saya coba pindahkan dulu ini ya. Ah ya ya ada log. Ah betul betul lah nih Bu. Bu Putri bisa ini. Ya nanti yang lain ibu-ibunya belajar sama Bu Putri ya. Januari. Ah, lihat log ya. Lihat log. Log itu di sini tulisannya LOG ya kan Bu Putri? Iya, Pak. Ah ya. Data kita jumlahnya berapa tadi Bu Armelia? 50. Berapa? 50, Pak. 50. Berarti di sini menjadi 1 tambah 3,3 log 50. Nah, coba dicari. Kayaknya ada yang bocor ini, Bu. Siapa ya yang bocor ini? Lagi di puskesmas ya? Ya Allah, warna kuning sama dengan warna merah ya kita. Ya Allah. Bisa di siapa itu ya? Bisa di-mute dulu nggak? Ya Allah. Ibu siapa nih yang lagi di puskesmas? Ah, Februari sampai Oktober kata ibu. Semangat banget ibu ya. Alhamdulillah. Ya, oke ya. Gila ya. Oke Bu, berapa log 50 Bu Putri? 6,6, Pak. 6,6 ya. 6,6. Nanti yang lain ibu-ibunya juga belajar ya gimana cara mencari log di HP itu ya. Gampang. 1 tambah 3,3. Berapa tadi Bu Putri? 6,6. 6,6. Ini benar ya Bu ya? Jangan salah Bu, kasihan kawan-kawannya nanti kalau salah. 6,6 kali 3,3 Bu. 6,6 kali 3,3 berapa itu? Ini saya tidak percaya nih sama Bu Putri nih. Log 50-nya 1,9, Pak. Ya Allah. Aduh, berarti salah ya. Log Bu. 50-nya 1,69, Pak. Nah, kita buat aja nih 1,69 ya Bu ya. Nah, ini salah ya. Ini 1,69. Jadi berapa Ibu dikalikan 3,3? 5,6, Pak. 5,6. Berarti ya saya bikin di sini jika sama dengan 1 tambah 5,6. Berarti ini sama dengan 6,6. Ini saya bikin menjadi 7 saja ya Bu ya. Kenapa saya bikin 7 Bu? Pak ulangi Pak. Oke, ini Bu. Ya. Ini banyak kelas itu 1, ini rumusnya Bu ya. Ini yang di atas ini Iya, rumus Pak. 1 tambah 3,3 log N. N-nya itu 50. Dari mana itu? Dari jumlah data kita tadi ya. Kemudian kata Bu Putri, log 50 itu adalah 1,69. Kemudian 1,69 ini kita kalikan dengan 3,3. Dapatnya 5,6 kata Bu Putri ya. Kemudian 5,6 ditambahkan 1. Maka kita dapat 6,6. 7. Ah, 7. Ya, 7 ya. Ya, terserah Bu mau 6,7, 6,6 ya pasti juga tuh 7. Kenapa? Karena di atas 5 ya. 6,5 itu kita jadikan tuh 7 ya. Paham Ibu? Paham, Pak. Paham. Oke, itu yang kedua. Ya, yang ketiga kita mencari nilai ya panjang kelas ya. Panjang kelas itu ya, itu rumusnya adalah rentang dibagi dengan banyak kelas. Rentang kita berapa tadi, Bu? 64, Pak. 64. 64 ya. Banyak kelas kita 7.
6,64 dibagi 7 berapa, Ibu? Ayo, gunakan kalkulator, Bu. Nggak usah dibagi-bagi pula, dipakai otak pula, pakai kalkulator aja. 9,1 Pak. Berapa, Bu Mutia? 9,14 Pak. 9,14 9,14 Pak. ya. 9,14. Berarti ini saya jadikan 9. Kenapa 9, Ibu? Nah, kurang dari 15. Nah, 50. kurang dari 0,5 ya, Bu ya. Jangan 15 pula. 15 ya bisa ya. 9,5 dia baru ke 10. 9,1 dia baru masuk ke 9 ya. Dan 9,15 pula. Oke, Bu Sulistianingsih. Pak, izin bertanya, Ya, Pak. Iya, silakan, Pak. silakan. Bertanya, ayo, Pak, itu silakan. tadi rumusnya apa, Pak? Rentang Dibagi Pak? dengan banyak kelas. Ya, Ibu, ini tulisan saya udah sebagus-bagus itu, nggak bisa juga baca. Kita menulis di awan ini, Bu ya. Jadi saya langsung menulis ini ya. Oke, panjang kelas itu rumusnya adalah rentang dibagi dengan banyak kelas ya. BK. Ya. Karena di sini tadi di sini kan BK nih, banyak kelas ya. BK itu singkatan dari banyak kelas ya. Oke. Paham Ibu ya? Sudah dicatat? Sudah dicatat ya? Ya, Pak. Yang lain sudah ya, mudah-mudahan paham. Sekarang kita mulai ya. Kita mulai membuat distribusi frekuensi. Ya. Kita bikin distribusi frekuensi. Kita misalkan saja ini adalah pengetahuan responden ya Bu ya. Pengetahuan responden ya. Pengetahuan responden ya. Maka di sini kita bikin pengetahuan ya. Oke. Ya, pengetahuannya masih dalam bentuk angka ya Bu ya. Oke, kita lihat data yang terbesar itu berapa Ibu? Data yang terkecil berapa? 86, Pak. Yang terkecil? Yang terkecil? 22, Pak. 22. 2 tadi, Pak. 22 sampai, coba Ibu perhatikan. Kita punya tadi panjang kelasnya 9. Nah, ini harus Ibu gunakan jari tangan Bu. Jari tangan Ibu 10 kan? Bu, 10 ya. Nah, kita mulai dari 22, Bu. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Kalau kita panjang kelasnya 9. Jangan dijumlah ya, Bu ya. Kalau 22 tambah 9 berapa, Bu? 31, Pak. 31. Sekarang 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Beda kan, Bu? Beda ya. Jadi kita mulai dulu dari angka dia ya. Angka dia itu berapa tadi? 22. 22. Berarti di sini 22 sampai dengan 30. Ya. Paham Ibu? Paham ya? Di bawahnya saya mulai 31 Bu. 30 nggak saya bikin lagi ya. 30 nggak boleh digunakan 2 kali ya. Saya mulai 31. 31 gunakan jari tangan Ibu 9. Coba berapa Ibu? Gunakan Bu Sulis. Pakai tangannya. 31, 32, 33, 34, 35, 39, Pak. 39. Oke. Jangan salah-salah ya. Kemudian 40 sampai berapa? 40 sampai 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. Kemudian 49 sampai 9 sampai 47 enggak, Pak? Iya enggak, Bu harus yakin Bu. Bu di statistik itu nggak boleh nggak Pak, harus yakin ya. Nggak boleh. 57. 57. Kalau salah awas ya Bu ya. 58 sampai 8, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 66. Oke, 66. 67 sampai 9, 75, Pak. 75. 75, Pak. Data tertinggi kita berapa Ibu? 86, Pak. 86 Pak. 86. Berarti Ya. masih ada 76. Berapa ini? 76, 77, 78, 89, 84. 4, Bu. 84, Pak. Jangan Mbak Ibu lo kambo Bu deh. Ambo kalau lah Mbak Ibu tuh pahamnya Bapak ya. Maklum lah, Pak, ibu-ibu, Pak. Iya, alasan gagah kan Bu.
Di WA sih tadi kan, makasih ya Bu, ya tergaji mau. Maklum Pak, udah siang. Aduh ya, 85 sampai, ayo 8, 9, 10, 93. 93. Coba Ibu catat ini. Coba Ibu catat baik-baik Bu ya. Sudah, Pak. Ya. Ya, catat baik-baik. Ya, nanti Ibu pakai, kalau bisa pakai roll, Bu, biar bagus catatan Ibu. Ini karena saya menulis di awan nih, Bu. Jadi kalau nggak lurus kata Ibu ya luruskan saja lah, gitu ya. Saya izin sebentar ke toilet ya, Bu ya. Ya Pak. Biasanya dosennya ibu, dia bapak-bapak jadi salah sebut. Nah, ya Allah. Pakai batuk-batuk ya, Ibu ya. Pak, Ya, silakan Ibu. Ada yang mau ditanyakan? yang untuk pengetahuan yang umur 22 tuh nggak 31 ya, Pak? Jaraknya kan setelah hitungannya kan setelah 22 nggak, Pak? Itu makanya saya bilang tadi Ibu ya. Jadi ketika kita membuat rentang untuk data, maka data pertama yang kita masukkan itu adalah data dirinya sendiri, ya. Itu catatannya, Bu. Ya. Jadi kalau kita mau menganalisis data itu dengan benar, ya, maka harus masuk nilai dari data awalnya, ya. Banyak orang yang hanya menjumlahkan itu, ya. Kalau dijumlahkan kan 31 itu ya. 22 tambah 9 itu kan 31, ya. Tapi ingat ya, data dirinya nggak masuk itu, ya. Maka kita harus menghitung dulu dari angkanya. Angkanya itu ya. 22, 23, 24, 25, 26, baru baru dia sampai 30, ya. Kenapa di yang kedua dia tidak masuk 30 lagi? Karena 30 sudah dihitung sebagai interval pertama, ya. Karena 30 sudah dihitung pada interval pertama. Begitu selanjutnya, Ibu. Ya, Bu Mutia ya. Nah, ingat hitung dulu ya nilai awalnya, ya. Maka untuk rentang rumusnya itu adalah data terbesar dikurangi dengan data terkecil. Jadi data terbesar itu 86 tadi kan. Iya, Data Pak. terkecilnya itu adalah 22 seperti itu. Sama ketika kita membuat distribusi frekuensinya, kita harus mulai dulu dari datanya sendiri sehingga 22 itu dihitung. Tidak dimulai dari 23. Gitu ya, Bu ya.
Iya, Oke. Pak. Sip, ya. Bagus Ibu ya. Kalau bertanya itu berarti paham. Kalau diam-diam saja yang saya curigain. Hmm. Oke, kita lanjut ya. Bagaimana cara kita melihat sebaran atau varians ya, atau katakanlah banyak orang menyampaikan ada yang menyebutnya sebagai frekuensi ya, dan lain sebagainya. Yang jelas itu adalah sebaran untuk data. Apa yang kita harus lakukan kalau kita sudah mendapatkan interval data ini? Kita biasanya kita lakukan pentelian Ibu ya. Jadi kalau bahasa apanya, kalau Ibu di IB itu biasa itu ya, menentukan pengurus ya, pengurus IB itu biasanya dari calon itu kita teli ya, siapa pilihannya siapa. Ini sama dengan ini ya. Maka Ibu, saya mohon Ibu lihat datanya tadi, data yang sudah dicatat ya. Kalau saya kan kalau melihat datanya kan panjang nih Bu, harus pula saya lihat ke sini nih, lama ya. Maka caranya nanti, ini contoh ya. Caranya nanti semuanya itu gampang ya Bu ya, kita kerjakan menggunakan SPSS, nanti saya ajarkan bagaimana caranya. Tapi tentu kita harus pahami dulu bagaimana sebaran itu bisa kita cari secara manual ya. Nah ini begini Bu ya. Dulu kan sudah ada data ini ya. Jadi nanti Ibu coret misalnya dua-dua nih, coret dua-dua ini ya. Kemudian pindahkan dua-dua itu di mana dia ya, pada tabel kita ini. Iya, Pak. Paham ya Bu ya? Coret kemudian Paham, pindahkan, coret kemudian pindahkan. Coba Ibu lakukan ya. Nah, jadi gini Bu ya, dua-dua tadi berada di sini. Berarti saya bikin di sini 5 ya. 5 nanti diikat, 5 ikat gitu ya. Satu ya, berarti di sini. Nanti data kedua berapa? Coret lagi, pindahkan ke sini ya. Data ketiga coret lagi, pindahkan ke sini. Coba Ibu lakukan ya, coba dilakukan. Nggak boleh salah Ibu ya, nggak boleh salah. Silakan, saya tunggu ya Bu ya. Bu Kusmiati. Halo Bu Kus. Bu Kus ada? Kalau Bu Neni ada nggak? Sudah Bu Miza? Udah, Pak. belum, Pak. Oh belum. Bu Nora udah Bu Nora? Bu Nora ngomong ya, mute ya. Udah, Pak. Sudah. Ayo, kalau sudah yuk kita isi. Berapa di sini Bu jumlahnya? Yang 22 sampai 50, Pak. 30? Berapa Bu? 50, Pak. Oh, bukan. Dari 22 sampai 30 berapa Ibu? 5, Pak. 5. 5 Lima, ya. Pak. 31 sampai 39 berapa? 6. 6 ya. 40 sampai 48? 7. 7. 49 sampai 57? 10. 10. Oh, salah.
58 sampai 60, 66, 8. 8, 67 sampai 75, 9. 9 ya. 9 lah. 76 sampai 84, 4. berapa Pak? 4. 67 4 ya. 10. Kemudian 85 sampai 93, 1. berapa Bu? 1. 1. Ya, jumlahnya berapa ini Bu? 10. 10 ya. Benar Bu Nazifah. Satu yang unik sekarang tiga daerah kita bahas sekarang. 18. Jadi kalau kita melihat berarti karena masalah stunting rutin atau penyebab masalah kalau untuk stuntingnya rendah, belum ODR, dari faktor lainnya baik. Plus 50. Ada yang salah Ibu? Coba dicek. Bu Sulistianingsih. Benar Bu, Ibu Sulistianingsih. Nah, berapa Bu? Benar Bu? 6, 11, 7. 18, 8, 38. Kita satu guru, satu ilmu, nggak boleh beda-beda Ibu ya. Jadi nanti jangan berbeda, ini bahaya. 5, 4, 4. Ya, oke ya. Kalau sudah, ya mudah-mudahan sama ya. Yang lain juga sama. Ya, kalau sama berarti bisa kita lanjut ya. Jadi itu dinamakan dengan frekuensi. Apa kesimpulan yang bisa kita ambil dari sebaran ini, Bu? Yang bisa kita ambil itu adalah pengetahuan di rentang berapa yang paling banyak, ya. Karena frekuensi itu kan bahasa kitanya itu adalah banyak ya. Frekuensi itu adalah jumlah, ya. Jadi di sini yang paling banyak itu adalah pengetahuan berada pada rentang 49 sampai dengan 57. 57. Ya. Jadi itu dia, ya. Dia memiliki rentang paling banyak, ya. Itu adalah 10 jumlahnya, ya. Oke. Jadi kalau seandainya Ibu sudah dapatkan hasil seperti ini, sebenarnya kita sudah bisa membuat kesimpulan awal, ya, kesimpulan dasar, ya, bahwasanya kita pengetahuan responden itu berada di kisaran 49 sampai dengan 57, ya. Sebanyak 10 orang responden. Kemudian apa yang bisa kita lihat sebaran ini lagi, Ibu-Ibu? Kita bisa melihat nilai frekuensi relatif, ya. FR, ya. FR itu singkatan dari frekuensi relatif, ya. Frekuensi relatif ini coba Ibu catat rumusnya. Karena kalau saya catat di sini panjang deh, Ibu, ya. Frekuensi relatif adalah nilai frekuensi masing-masing interval, coba catat, FR sama dengan nilai frekuensi masing-masing interval dibagi dengan jumlah data dikali 100%. Ya, Bu, ya. Itu FR1. Ibu bikin FR1 ya, Bu, ya. FR2-nya ada nanti. Ya. FR1 sama dengan jumlah frekuensi masing-masing interval dibagi dengan jumlah data kali 100%. Oke, Bu Sulis? Ya, ini kita simbolkan FR1 ya. FR1. Ya, FR1. Ya, berarti ini 5 dibagi 50 kali 100%. Berapa, Ibu? Coba pencet kalkulatornya. 5 dibagi 50 kali 100%. Kali 100 ya. Berapa itu? 10. 10 ya? Oke. Harus pede, Ibu, ya, 10. 6, yang kedua, 6 dibagi 50 kali 100. Berapa itu? 12, Pak. 12, ya. 12. 7 dibagi 50 kali 100. Berapa itu, Bu? 14, Pak. 14, ya. 10 dibagi 50 kali 100. Berapa itu, Bu?
20, Pak. 20. Ya. 8 dibagi 50 kali 100. 16. 16 ya. Ya, Pak. 9 dibagi 50 kali 100. Itu 18. 18? 18, Pak. Ya, pede Bu. Jangan malu-malu. 4 dibagi 50 kali 100, berapa itu? 8, Pak. 8, Pak. 1 bagi 50 kali 100. 2, Pak. 2, Pak. Harusnya ini adalah 100%. Coba Ibu jumlahkan. Coba dijumlahkan. Pak. 100. Pas ya. 100. Iya. Paham ya, Ibu ya? Nah, itu FR1, Ibu. Kenapa saya bilang ini FR1? Ini adalah frekuensi relatif dari frekuensi. Ya. Nah, itu FR1, Ibu, ya. Frekuensi relatif dari frekuensi. Ada yang kedua, kita kenal dengan istilah FR2, Ibu. FR2 ini adalah frekuensi relatif dari frekuensi. Berarti nanti kita melihat dari frekuensinya. Oke. Frekuensi relatifnya ya, persentasenya. Sebenarnya ini persentase Ibu ya. Saya bikinlah di atasnya supaya Ibu jangan bingung nanti. Ini persentase ya. Ini persentase. Kan 10%, 12%, 14%, 20% itu artinya ya. 16%, 18%, 8%, 2% ya. Saya bikin di atasnya persentase ya biar tidak membuat persentasenya banyak-banyak. Paham Pak Bu Nora? Oke. Yang kedua itu adalah frekuensi relatif dari persentase ya. Kalau tadi kita mengambil nilai 5, 6, 7, 10, 8, 9, 4, 1 itu karena frekuensi relatifnya dari frekuensi. Sekarang kita melihat frekuensi relatif itu dari persentase, maka dia 10, 12, 14, 20, 16, 18, 8, 2, dan seterusnya. Ya, maka persentase dari ini tentu kita melihat berapa nilai frekuensi persentasenya dibagi dengan 100%, ya, dibagi dengan 100% dikali dengan 100% juga. Artinya nilainya itu akan sama dengan nilai frekuensi relatifnya. Paham Ibu? Paham kah? Artinya FR2 ini Lagi, Pak. Lagi, Pak. Ya. Yang kedua itu adalah frekuensi relatif dari persentase. Persentase. Ya, karena persentase kita itu adalah 10, 12, 14, 20, 16, 18, 8, dan 2 ke bawah itu kan Ibu. Maka nilai FR2-nya itu sama saja dengan nilai masing-masingnya karena jumlah data kita itu adalah 100%. Ya, sehingga FR2 itu sama saja dengan kita menuliskan kembali nilai yang sama pada nilai FR1. Ya, paham kan Bu ya? Berarti FR1 sama dengan FR2. Kenapa sama Ibu? Coba, kenapa sama? Karena jumlah nilai FR1-nya 100%. Iya, karena nilainya itu adalah berdasarkan 100%. dari persentase. Ya. Apa tadi rumus frekuensi relatif Ibu? Nilai frekuensi dibagi dengan jumlah data dikali 100%. Sekarang jumlah datanya itu 100. Berarti 10 dibagi 100. Dikali 100. 100 bagi 100, 1 Ibu. Maka tentu nilainya kembali. Maka silakan Ibu buatkan FR2 itu 10, 12, 14, 20, 16, dan seterusnya. Paham Ibu ya? Kalau bisa Ibu bikin catatan di bawahnya itu Ibu ya. FR2 nilainya sama dengan FR1 karena jumlah datanya 100. Ya. Sementara frekuensi. Iya.
Oke, Ya. bikin catatan biar nanti Ibu jangan bingung ya. Nanti semuanya ini Ibu akan Ibu lihat ketika kita sudah menggunakan SPSS nanti ya. Oke, kita sudah bisa lanjut Ibu? Udah, Bu, Pak. Enggak lah deh Ibu boleh ya Allah, astagfirullahaladzim. Pak cuma siang gagah-gagah di Zoom kok nampak ya. Awak kan dipanggil Ibu ya nampak ya. Ya Allah, Biar nggak astagfirullah. ngantuk itu, Pak. Biar nggak ngantuk. Oke, kita lanjut ya. Tolong Ibu bikin lagi pengetahuan itu Ibu. Ya, kita lanjutkan. Bikin pengetahuan 22, 30, 31, 39, 40, 48 gitu ya, Bu ya. Silakan dibikin di slide. Karena ini kita harus pindah. Coba bantu saya, Bu. 22 sampai berapa, Ibu? 30, Pak. 31 sampai 39, Pak. 39, 40 sampai 48, 49 sampai 57. 57, 58 sampai 66, Pak. 66, 67 sampai Sampai 75, 75, 76 sampai 76 sampai 84, 44, 85 sampai 85 sampai 93, Pak. 93. Oke. Ya, selanjutnya kita mencari nilai frekuensi kumulatif, Ibu. Frekuensi kumulatif ini sebenarnya 4 cara, Ibu. Tapi nggak usah lah saya ajarkan banyak-banyak cara, Ibu ya. Nanti Ibu tambah pusing ya. Saya ajarkan 2 cara saja, sama dengan frekuensi relatif tadi. Maka kita mencari nilai, kita kembali nilai F dulu. F, berapa tadi F, Bu? Ini F ini selalu ikut, Ibu. Berapa ini di sini? Bu Nora? 10, 5, 5, 5, Tadi. 6, 7, 10, 10, 8, 8. 9, Nggak jalik sabua sih Bu Ade. Ibu lah banyak istilah pannya. Apa yang nggak Bu tulis? Ya Allah. 8, 9, 9. Ya, berapa lagi? 4, 1. Frekuensi relatifnya tadi berapa, Bu? Yang satu aja, Bu. FR1 aja. 2, berapa tadi? 10, 10, 12, 12. 11, Pak. Belasnya terdengar, Bu. Belasnya apa? 14, Pak. Sampai balik, Pak. 14. 10. 20, Ini 20. Terus? 20, Ya, 16, 16. 18, 18. Terus? 8, 8. 2, Pak. 2. Oke. Ini FR ya, Bu ya. Ini FR. Oke, Bu, bagus-bagus ya. Jangan kayak gini pula, Bu. Ini baru kita mulai. F1 ya. Saya bikin F1 di sini. F1 ini, Ibu, itu adalah jumlah dari frekuensi. Ya. Jadi F1 itu adalah jumlah dari frekuensi. Bagaimana cara menjumlahkannya? Coba, Ibu. Saya mulai frekuensi itu dari 5, Bu. Frekuensi itu dari 5. Coba perhatikan. 5. 5 saya tambah 6 sama dengan 11. 11 saya tambah 7 jadi 18. 18 saya tambah 10 jadi 28. 28 saya tambah 8 jadi 36. 36 tambah 9. Berapa, Ibu? 45. 45 tambah 4, 49. 49, 50. Paham nggak, Ibu? Bu Yen? Paham, Bu Yen? Ulang lagi, Pak. Ya. Ulang lagi, Pak. Pokoknya kalau ulang, Bu. Ulang Bu. lagi, Asal Pak. jangan pulang sih, Bu. Kalau pulang nggak selesai, Pak. Ya, ulang lagi. Kalau ulang oke ya. F1 itu, Bu, kata kuncinya adalah jumlah dari frekuensi. Dari frekuensi. Frekuensi kita 5, 6, 7, 10. Maka kita ambil angka pertamanya, Ibu. Kita taruh di sini, 5. 5 saya tambah 6, 11. 11 saya tambah 7, 18. 18 saya tambah 10, 28. 28 ditambah 8, 36. 36 tambah 9, 45. 45 tambah 4, 49. 49 tambah 1, 50. Iya, paham, Pak.
Nilainya Alhamdulillah. dari yang frekuensi ini tambahnya. Ya. Sip. Itu. Jadi kata kuncinya yang penting ya Bu ya. Jadi kalau kita Ya, belajar Pak. tuh keywordnya apa gitu, kata kuncinya apa. Ya, jumlah Ya. dari frekuensi ya berarti yang Sip. itu. Ya, Mantap, mantap. Sudah? Sudah ya selesai Pak. dicatat? Nah, kita Ya, lanjutkan F2 ya, F2. F2 itu adalah jumlah dari, ini catat Bu, jumlah dari persentase ya, jumlah dari persentase. Persentase yang mana tadi Bu? 10, 12, 14, 20, 16, 18, 82. Ya kan Bu? Ya, Pak. Ya, ya kita Pak. mulai. Kita pindahkan 10 ke pertama. 10. 10 tambah 12, 22. Ya, Ya, 2 deh. Ada yang sakit, Bu? Ada yang sakit? Enggak kan? 10, 12, Nah, 22, 10 tambah 12 22, berapa, Bu? 22 ya. 22, 22 tambah 14 berapa, Bu? 6. Berapa, Bu? 36, Berapa, Bu? 36. 36, Ya, 36. 36 tambah berapa itu, Bu? 20, 56. 56. 20, 56. 56 tambah 56 tambah 16 72. 72, 72 tambah 72 18 tambah 18, 90. 90 10 tambah 8, 98. 98, 8 98. tambah 2, Sama 100. Lalu lulus Bu demah Bu. 100, Kalau bisa Pak. Ibu ngarajuan itu Bu, lulus Bu. Karena semangat nih Pak. Ya, gini Bu ya. Pelajaran kita ini tambah lama tambah Ibu paham itu ya. Nggak tambah Ya. sulit Bu. Kalau Ibu bilang tambah sulit dia. Pak, tunggu dulu, Pak. Jadi Bu, Dima sih Bu tunggu Bu. Pak. Dima kan ini. Pak, maaf, Pak. Ya Bu, silakan. Pak, maaf, Pak. Ya boleh Bu, silakan. Ini agak ragu, Pak, tentang kepalanya nih, Pak. Jadi di sini Ya. kan ada pengetahuan, Pak ya. Ya. Siap tuh teli, siap tuh frekuensi, siap tuh frekuensi relatif, siap tuh frekuensi relatif 1 dan frekuensi relatif 2, kan gitu, Pak? Iya, iya. Ya, kita bikin tadi frekuensi relatif saja, Bu. Kemudian ada frekuensi relatif 1 itu untuk yang pertama tadi. Kemudian yang 2 itu nggak apa-apa, Bu. Ya. Kemudian selanjutnya frekuensi kumulatif. Kumulatif itu ada 2. Frekuensi kumulatif 1, frekuensi kumulatif 2, Bu ya. Ini Bu ya. Ini Bu. Iya, Pak. Ya, ada kan frekuensi relatif 1, frekuensi relatif 2. Kenapa Iya, kita Pak. kita tidak bikinkan di frekuensi relatif 2? Karena nilainya itu sama dengan frekuensi relatif 1. 1. Nah, tuh. Kenapa dia sama? Karena nilai totalnya itu adalah 100, Bu. 100, pernya 100, Bu. Dia T-nya 100 bagi 100, 1. Maka nilainya sama dengan frekuensi relatif 1. Gitu, Bu ya. Jadi yang frekuensi 1 ini kan 5 ini kan hasil dari jumlah frekuensi dikurangi dengan jumlah dibagi dengan frekuensi ya, Pak? jumlah total dikali 100%. Ini dia Bu, yang 10 ya. 10 ini berasal dari 5 dibagi 50 kali 100%. Maka 10% ini Bu. Makanya persentase ini. Iya, Pak. Di atas ini persentase. Ya, gitu Bu. Gitu Iya, ya. Pak. Paham Ya. sampai sana, Pak. Cuman dari frekuensi 2 nih, Pak. Ya, ini Frekuensi 2 ini gimana? nilainya itu sama dengan ini Bu. Makanya kita tidak bikin tadi. Kenapa sama? Karena pembaginya itu 100. Dia dikali dengan 100. 100 dibagi 100, 1. Sehingga 1 itu kembali dia ke nilai dia lagi. Kalau kita mau Ibu bikin, boleh juga ini. Ini 10 kembali ya. Ini 10. Ini 10, ini 12, ini 14, ini 20, ini 16, ini 18, ini 8, ini 2. Kenapa dia sama? Karena pembaginya adalah 100. Jumlah rumus dari frekuensi relatif itu tadi apa Bu? Jumlah masing-masing interval dibagi dengan jumlah data dikali 100%. Jumlah data dikali 100%. Iya. Ya. Gitu Bu Yen. Paham Bu Yen? Iya, Pak. Iya. Ada, Pak. Oke. Sampai yang di sini paham Bu Yen yang F1, F2-nya?
Yang F1, F2 ini yang agak rancu yang terakhirnya Pak, Ya, yang dua nih ya. ayo, kalau F1 jelas ya, Bu ya. Dia merupakan jumlah dari frekuensi, ya. Nah, Iya, frekuensi tadi itu kan 5, 6, 7, 10, Ditambah 8, 6, ditambah 9, 6 ya. ke bawah ya Pak. 5 tambah 6, ya 5 Tambah kita bikin dulu 7. ya. 5 tambah Iya, 6, Pak. 11. 11 tambah Iya, 7, Pak. 18. 18 tambah 10, 28 gitu. Iya Pak, paham Pak. Ya, oke. Kalau F2 itu dari presentasi tadi, Bu. 10, 12, 14, 20, 16, 18, 8, 2. Ya. Berarti Di ditambahkan ke sini. bawah Pak. Iya, tapi tetap dibikin angka pertamanya ya, Bu ya. 10-nya pindahkan dulu ke sini. 10 tambah 12, 10 tambah 12, 22. 22 tambah tambah 14. 14, 36. 36 Oke, tambah oke, Pak. 20, 56. Dan Iya Pak, paham Pak. oke, sip. Paham. Mantap. Itu bedanya yuk kalau kurang masih fresh graduate kayak Bu Yen yang kuliah kayak gitu. Ya, memang beda ya, Bu ya. Malu-maluin Pak. Bu Yen langsung galak. Iya Bu, memang gitu Bu. Kalau diuji lu sama yang ketek-ketek, kalau tentu lah gitu. Kalau tentu amanang gitu maksudnya Bu. Oke, oke, paham ya Ibu-ibu? Ya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau tidak, kita lanjut ke yang naik grade-nya sedikit lagi. Kita mulai membahas tentang central tendency, ya. Yang kita bahas mungkin sampai hari ini. Kita sampai jam berapa, Ibu? Kuliahnya? Bu, ya ketuanya siapa ini, Bu? Bu Sulis. Bu Sri Wahyuni, Pak. Bu Sri, Oh, Bu Pak. Sri. Bu Sri, kita sampai jam berapa, Bu Sri? Sendiri terkait stunting Nggak tahu sampai jam berapa ya, Pak. yang punya indikator terkait dengan anak-anak stunting. Tengok jadwal, Baik Pak. itu apakah dia akan mengasuh, Jadwal 16.30. Oh, masih lama. Aman ya, Bu ya? Oke. terkait dengan JKN-nya. Ya Allah, Bu Sri JKN juga lagi ya, Bu ya, belajarnya statistik Iya, Pak. JKN juga. Ini lagi Zoom juga, Pak, dari provinsi, Pak. Dua Zoom-nya, Pak. Mau, Pak. Ya Allah. Oke, kita lanjutkan ya dengan central tendency. Central tendency yang kita pelajari yang pertama itu adalah nilai mean ya, Bu ya, nilai mean. Ya, nilai mean itu adalah nilai rata-rata. Mean ya, nilai rata-rata. Ya, biasanya Ibu ya nilai berkenaan dengan nilai rata-rata ini kita punya rumus X sama dengan sigma XI per N ya. Nah, rumus ini kita gunakan untuk data tunggal, Ibu. Misal ya, kita punya nilai ada 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Maka rata-ratanya adalah X rata-rata sama dengan 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 9 tambah 10 dibagi berapa ini, Bu? 5 ya. 6. 5. 6 ya? 6 ya? 6 ya? 6 ya. Berapa itu, Bu? Coba berapa itu, Bu? Ya, 6. Kalau dulu saya rubah, Bu. Ibu pemarah banget, mah. 6 rubah 6 berang ya baru. Astagfirullah. Nah, coba berapa itu, Bu? 7,5, Pak. Berapa? Berapa, Bu? 7,5, Pak. 7,5. Ingat ya, Bu ya, seperti ini tidak keluar dalam ujian Ibu ya. Yang akan keluar di dalam ujian Ibu itu ya rumusnya adalah X sama dengan sigma FI kali XI per sigma F. Nah, ini, Bu ya. Yang keluar tuh rumusnya seperti ini. Ya, coba Ibu catat. Sigma F itu adalah ya FI ya X, saya bikin di sini ya. X ini adalah nilai rata-rata. Kemudian FI sigma F ya. Ini sigma F itu adalah jumlah dari masing-masing ya interval dikali dengan nilai tengah ya, Bu ya, nilai tengah masing-masing interval ya, nilai tengah masing-masing interval. Jumlah apa tuh, Pak? Jumlah dari masing-masing, jumlah frekuensi sebenarnya, Bu ya, jumlah frekuensi masing-masing interval
dikali dengan nilai tengah masing-masing interval. Kemudian, ini maksud saya ini sigma FI ya. Sigma FI kali XI ya. Kemudian, yang sigma F itu adalah jumlah data ya, jumlah data. Ya, coba dicatat baik-baik ya, Bu ya. X ada tanda garis di atas itu dinamakan dengan nilai rata-rata ya, atau biasa Ibu kenal dengan istilah min nanti ya. Min itu bukan mean ya, Bu ya. Ini biasanya kalau ujian itu mean ya, walaupun tulisannya mean ya, tapi bacanya min, Bu ya. Min. Min itu adalah nilai rata-rata ya, nilai rata. Silakan minum Ibu-ibu ya. Ayo, ada yang mau ditanyakan mungkin karena tulisan saya terlalu bagus ya, menulisnya langsung di PowerPoint ini agak sedikit. Nah ini karena saya pakai pen tablet ini Bu ya, kalau nulisnya pakai pen tablet agak bagus ya Bu ya, walaupun tidak sebagus tulisan di buku ya, tapi lumayan lah. Jadi X ada garis itu nilai rata-rata, kemudian sigma FI kali XI itu adalah jumlah frekuensi dari masing-masing interval dikali dengan nilai tengah masing-masing interval. Ya. Kemudian sigma F sama dengan jumlah data. Sudah Ibu? Sekarang kalau sudah kita kembali ke data ini Ibu. Ya. Kita kembali ke data ini. Apa yang tidak ada di sini? Yang tidak ada itu adalah yang pertama adalah nilai tengah ya. F-nya sudah ada, ya, yang tidak ada itu adalah nilai XI. Ya, ini nggak ada. XI itu, ya, coba Ibu bikin apanya? XI sama dengan, rumusnya Ibu. XI sama dengan batas atas ditambah batas bawah dibagi 2. XI sama dengan batas atas ditambah batas bawah bagi 2. Oke, Bu ya? Batas bawah apa, Pak? Batas bawah apa, Pak? Dibagi 2. Batas atas itu ini, Bu. Ya, ini namanya batas atas. 30, 39, 48, 57, 66, 75, 84, 93 itu batas atas. Ya. Batas bawah itu 22, 31, 40, 49, 58, 67, 76, 85 itu batas bawah. Ya. Maka di masing-masing ini ada nilai tengahnya. Ya. Nah, berarti di sini untuk yang interval ini 30 batas atas ditambah dengan 22 batas bawah dibagi 2. Nah, berapa itu, Bu? Coba. Pakai kalkulator 26 ya? Oke. Ya, Pak. Saya langsung percaya aja, Ibu ya. Karena saya orangnya mudah percaya. Karena kalau tidak percaya, Bu, susah pula saya mencarinya kan. Nah, biar Ibu aja yang mencari gitu ya. 26 ya. Oke. Aja. Lanjut di sini. 39 ya. 26. Ditambah 31 bagi 2 berapa Ibu? 70. 35. 35, Pak. Ya. 35. Oke. Ini lagi Bu. 48 dibagi 40 bagi 2. Berapa? 44, Pak. 44, Pak. Oh, sorry. 68, Pak. Ya, bagi 2, Bu. Kok 68 sih? 48 tambah 40 bagi 2. Berapa, Bu? 88, Pak. Iya. Bagi 2, 4. Iya. 44, Pak. 44. Ya, tunggu dulu, Bu. Saya mencari yang mau saya tulis saja, tidak nampak sama saya, Bu. 44, ya. Oke, lanjut. 57 tambah 49 bagi 2. Berapa, Bu? 105. Ya, bagi 2. 106, Pak. Ya, bagi 2, Bu. 53. 53, Pak. 53. Kemudian
66 tambah 58 bagi 2. Berapa, Ibu? 114, 126, 124, 62, Ya, Pak. 62. Oke, lanjut. 75 75 tambah tambah 67 bagi 2. Berapa, Bu? 71, Pak. 71, Pak. 71 ya. Oke, lanjut. 84 tambah 76 bagi 2. 80, Pak. 80. Oke. 93 tambah 85 bagi 2. 89. 89. Oke, saya percaya saja ya. Mudah-mudahan apa yang Ibu sebut-sebut tadi benar ya. Kalau salah berarti yang salah Ibu ya, bukan saya. Saya hanya menuliskan saja ya. Oke, Ibu. Sekarang kita lanjutkan ya. Apa yang ada di dalam rumus tadi? Yang ada di dalam rumus itu adalah X rata-rata sama dengan sigma FI dikali XI dibagi dengan sigma F ya. Kita coba kalikan F-nya 5 dikali dengan 26 ya. Maka di sini saya bikin FI kali XI. Nah, ya. Oke, Bu. Ya, kita kalikan 5 dikali 26 berapa itu? Ya, Bu Miza, 5 kali 26 berapa itu? 5 kali 26. F-nya ini ya Bu ya, F-nya ini semua 5, 6, 7, 10, 130, Pak. 8 ya. Oke ya. Saya kalikan dengan XI-nya ini ya, 5 kali 26 berapa? 100? 130, Pak. 130. Oke, lanjut. 6 dikali 35. 6 kali 35. 210. 210 ya. 7 kali 44. 308, Pak. 308. 10 kali ini saya tahu 530 ya. 8 kali 62. Iya Bu ya, iya. 8 kali 62. Berapa itu? 496, Pak. Berapa Bu? 496, Pak. 496. 9 kali 71. 639, Pak. 639. 4 kali 80. 320 ya. Oh, sorry. 320 ya. Iya, Pak. Kemudian 89. Nah, sekarang tugas Ibu coba jumlahkan Bu. 130 tambah 210 tambah 308 tambah 530 tambah 496 tambah 639 tambah 320 tambah 89. Berapa jumlahnya itu? Ini kalau biasa jadi bendahara nih Bu di puskesmas di mana ini cepat Ibu kerjanya ya. Biasa mencet kalkulator gitu ya. Atau bagian anggaran gitu ya. Bu Nora bagian apa Bu Nora? Di rumah aja, Pak. BPM, Pak. Oh BPM. Ah iyalah Bu Nora itu biasa kalkulator itu. Bara piti masuk kan piti kalua lupa apa ya. Kalau piti masuk kancang apa ya Bu ya kalkulator ya. Pas di 2722, Pak. wah 2000. Nah ini biasa ini Bu ya. 722. Di mana saya tulis ini 2700 22, Pak. 22. Oke ya. Oke, Ibu. Saya bikin di sini 2722 dibagi dengan 50. Kenapa saya bikin 50, Bu? Karena jumlah datanya adalah 50. 50. Ya. Oke, Bu, paham? Sekarang coba 2722 dibagi 50 berapa itu, Bu? 54,4. Itulah nilai rata-ratanya 44, Pak. 54. Enggak lulus ya, Pak? Apa, Bu? 55 enggak lulus ya, Pak? Ya, belum lagi Bu ya. Pengetahuannya belum lulus ya, belum bisa belum bisa dilanjutkan ini ya. Ini kan contoh ya Bu ya, ini contoh. Tapi bisa saja nanti ketika kita riset ya, hal seperti ini terjadi gitu ya. Di 54,44. Paham Ibu-ibu? Apa yang bisa kita sampaikan ketika data ini kita dapatkan, maka kita bisa menyampaikan. Tadi udah tahu tuh, pengetahuan responden itu berada di rentang 49 sampai dengan 57. Sementara ya, kemampuan responden itu ya memahami apa yang kita berikan kepadanya hanya
54,44 rata-ratanya. Ya, nah, itu yang bisa kita sampaikan, Ibu. Kalau seandainya program Ibu seperti ini disuruh ulang sama dinas ini ya. Iya, Pak. Wah, ini apa ini kita kepala dinas ya. Karena tidak mencapai ya apa namanya? Nilai minimal ya. Nilai minimal kita 78 biasanya ya, Ibu ya. 75, 78 ya. Nah, ini belum bisa dilanjutkan ya. Harus dilakukan treatment ulang ya kepada responden. Paham Ibu sampai di sini? Insya Allah, Pak. Ya, kalau paham Ibu, bikin catatannya itu serapi mungkin Ibu. Ya, kenapa? Karena nanti catatan ini nanti yang akan Ibu bawa nanti ketika melakukan penelitian. Ya, kalau Ibu bisa keluar dengan SPSS datanya, tapi Ibu tidak memahami apa yang Ibu lakukan di SPSS itu, ya nonsen Ibu. Ya, maka hasil di SPSS itu, tapi kita nggak ngerti apa-apa. Tapi kalau Ibu paham ya bagaimana menganalisis data secara manual ini, kemudian Ibu paham juga SPSS, maka SPSS itu nanti akan memperkaya pemahaman Ibu terhadap data yang Ibu dapatkan di lapangan. Saya sudah rasakan itu, Bu ya. Kenapa ketika kita riset ya di luar negeri pun ya, di Australia saya riset waktu itu, ketika kita memahami statistik ini dengan sangat baik ya, kita bisa berargumentasi dengan supervisor atau pembimbing kita di luar itu. Tapi tentu berargumentasinya dalam bahasa Inggris ya, Inggrisnya Inggris Australia lagi ya, seperti itu. Paham Bu Popi? Oke, alhamdulillah ya. Saya rasa Ibu-Ibu ya, kalau saya lanjutkan, saya bisa melanjutkan Ibu, tapi saya takut Ibu muntah nanti, muntah, ada kontraindikasi lain ya, sehingga besok nggak mau ketemu lagi dengan saya ya, karena setelah ini kita harus membahas min, median, modus, habis itu kita juga membahas bagaimana melakukan analisis terhadap data yang kita lakukan ya, yang kita temukan di lapangan. Saya rasa untuk pertemuan kali pertama kita ya, kita sampai di sini dulu ya Bu ya. Walaupun waktu Boleh, kita Pak. masih ada, tapi saya sanggup saja untuk melanjutkan. Tapi Ibu nanti yang tidak sanggup untuk menerima apa yang saya sampaikan. Ya, Sampai di Pak. sini barangkali ya, kita akhiri pertemuan kita hari ini. Ada yang mau ditanyakan Ibu-Ibu? Bu Yen? Pak, kalau sekiranya nanti kita ragu dengan masalah pelajaran ini kan bisa bertanya sama Bapak kan Pak Oh boleh tentang Ibu. statistik ini Pak. Iya, karena WA saya itu buka open 24 jam Ibu. Mungkin kalau Ibu sama sebenarnya nggak senior ya sama Bu Yen, mungkin Bu Yen yang lebih senior ini ya. Sama yang sudah dahuluan mengambil mata Enggak. kuliah ini ya silakan saja Ibu, silakan saja. Ada yang mau ditanyakan ya, ada yang tidak paham ya. Bahkan ingin bertanya selain statistik juga bisa Bu. Kebetulan bidang saya itu radioterapi Bu ya. Seandainya ada yang bertanya juga, berkonsultasi juga bagaimana penanganan kanker tanpa menggunakan operasi ya. Kebetulan saya bidangnya di radioterapi Ibu ya. Jadi penanganan kanker itu menggunakan radioaktif. Nah itu juga bisa bertanya ya bagaimana penanganan kanker tanpa operasi ya. Kemudian yang ingin saya sampaikan, tetapi mungkin perbincangan kita di pertemuan yang akan datang masih statistik ya. Kalau seandainya ada mata kuliah lain yang berkenaan dengan diagnostik ya, kemudian juga radioterapi, nanti kita akan berbicara tentang itu. Oke, ada lagi Bu yang mau ditanyakan? Tidak? Bu Armelia? Udah, Pak. Oke, sudah. Kalau sudah, kita akhiri pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas atensi Ibu-Ibu ya, sudah nimbrung hari ini ya. Kalau saya maunya kita itu ketemu muka Ibu ya, tapi karena Ibu-Ibu kan ada pekerjaan lain ya, di lain hari nanti kita ketemu insya Allah. Kita akhiri pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Si Pak. Ya, Terima kasih, sama-sama. Bapak. Sama-sama.